Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Alifia, NIM 70 111 7044 dari kelas Farmasi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana itu rekayasa genetika pengembangan vaksin COVID-19. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu rekayasa genetik. Rekayasa genetik digambarkan sebagai ilmu di mana karakteristik suatu organisme sengaja dimodifikasi dengan memanipulasi genetik. Hal tersebut biasanya menggunakan DNA dan transformasi gen tertentu untuk menciptakan variasi yang baru. Jadi, intinya rekayasa genetika itu adalah suatu proses yang mengubah susunan genetik dari suatu organisme dengan menghapus atau memasukkan DNA. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana itu pengembangan rekayasa genetika vaksin COVID-19. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu COVID-19. Pada akhir tahun 2019, muncul suatu pandemi yang berasal dari Cina yang dikenal sebagai COVID-19. Tidak hanya di Cina, pandemi tersebut telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. COVID-19 ini disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat SARS-CoV-2 yang menyerang saluran pernapasan. SARS-CoV-2 ini merupakan virus RNA rantai positif yang termasuk beta COVID selain SARS-CoV-2. Terdapat beberapa virus lainnya yang termasuk ke dalam beta coronavirus, yaitu SARS-CoV dan MERS-CoV. Ketiganya merupakan zoonosis yang berkaitan dengan saluran pernafasan. Dengan melihat bahaya yang dapat ditimbulkan oleh coronavirus ini, maka WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global. Melihat situasi seperti ini, salah satu cara yang sangat memungkinkan untuk mencegah semakin luasnya penyebaran COVID di seluruh dunia, khususnya juga di Indonesia, yaitu dengan adanya pengembangan pembuatan vaksin. Vaksin tidak hanya memberikan perlindungan bagi manusia ke manusia. Menariknya, rantai penularan dari manusia ke manusia ini dapat terputus bahkan jika tidak ada kekebalan 100%. Hal tersebut disebut sebagai herd immunity atau community protection, yang merupakan manfaat penting dari vaksinasi. Meskipun vaksin untuk SARS dan MERS belum ditemukan, tidak menutup kemungkinan untuk ditemukannya vaksin COVID-19. Pengembangan vaksin yang aman dan efektif untuk mengendalikan pandemi ini sangat penting karena diharapkan dapat menghambat penyebarannya dan mencegah terulangnya kembali di masa depan. Selain itu, karena pandemi ini menyebar kian cepat, maka diperlukan vaksin yang diproduksi dalam waktu yang cepat dan singkat. Dikarenakan belum adanya penelusuran pustaka lebih lanjut mengenai teknologi pembuatan kandidat vaksin COVID-19 yang berpotensi untuk cepat diproduksi, aman dan efektif untuk digunakan, hal tersebut dapat digunakan sebagai referensi untuk beberapa perusahaan atau institusi untuk menciptakan terobosan baru vaksin COVID-19 hingga nantinya dapat diproduksi vaksin yang dapat digunakan untuk mencegah perkembangan dan penularan COVID-19 di seluruh dunia, khususnya juga di Indonesia. Jadi dapat saya simpulkan, hal ini belum ada vaksin yang sesuai untuk COVID-19, tetapi di sini hanya untuk mencegah. Ada beberapa obat yang dianjurkan oleh rumah sakit atau institusi untuk mencegah terjadinya COVID-19, mencegah penularan dan pengembangan COVID-19 di seluruh dunia atau di Indonesia. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat mengenai rekayasa genetika pengembangan COVID-19. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.